Habis, habis daun telur. Oh. Semut lah. Gundul lah telur. Habis telur. Panen telur. Kebetulan saya mengingat untuk perjalanan tanggal 23 November 1 Desember tahun ini yang ngomong bisa dapat sama Rizal Kanto. Habis telur. Acara kita pada hari ini akan diisi dengan rangkaian agenda yang insya Allah penuh dengan barokah. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki acara ini, marilah kita bersama-sama memuliakan Al-Quran dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang akan membuka majelis kita. Untuk memohon kepada saudari Siti Sasita, waktu dan tempat dipersilakan. Yang begitu berindah dan hati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan pelaksanaan acara oleh penanggung jawab Masjid Baitul Maqam Firdaus kepada Bapak Mentor Aminullah Ampo MSE, waktu dan tempat dipersilakan. Atau yang mewakili waktu dan tempat dipersilakan.
saya hormati pengurus Yayasan Banua Makmur. Jadi di masjid ini sudah ada yayasan baru, Yayasan Banua Makmur. Tadinya Baitul Makmur, tapi setelah diurus ke Pak Presiden kehakiman atau apa namanya itu, sekolah akhirnya dirubah jadi Banua Makmur. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama dan masyarakat, tokoh perempuan khususnya yang menginisiasi kegiatan Maulid ini, yaitu dari Dasar Wisma dan Flamboyan. Bunga itu flamboyan. Dasar Wisma itu atas rumah. Jadi ini ada dua Dasar Wisma, jadi ada dua rumah yang tapi dari 20 rumah tadi itu satu RT yang terlibat. Hadirin jemaah ini kita telah sampai pada acara inti dari majelis kita ini, yaitu tausiah keagamaan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Yusuf Yusuf MED. Kita akan menyimak berjalan ilmu dan hikmah tentang sirah nabawiyah dan keteladanan Rasulullah. Untuk itu, pada yang Ustadz langsung bertemu dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10:30, kurang 2 jam. Baiknya terang masuk atau bagaimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, tentunya pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat para alim ulama, para asatiz, para guru besar, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tentunya semua anak-anakku serta seluruh jamaah Masjid Baitul Makmur yang tadi telah disampaikan sudah ada yayasannya. Ternyata Menkumham tidak terima baik. Jadi barangkali sama-sama mirip-mirip Arab gitu, karena memang bahasa Arab. Jadi maunya bahasa khas lokal, muncullah itu Banua Al-Makmur, ya, mudah-mudahan. Ya, tidak ada masalah itu semua, ya. Al-Istiqlal bersama. Nama insya Allah akan kemudian merefleksikan nama tadi itu dengan sifat-sifat yang melekat dalam dirinya. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, adik-adikku sekalian, ini memang kalau acara maulid, kalau anak-anak diajar cuma begini Pak, ya. Anak-anak yang diajari begini, tapi merupakan tanggung jawab sosial kita bersama di lingkungan sekitar untuk kemudian menghadirkan syiar-syiar Islam. Maulid, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya pahami itu tidak ada hukumnya, ya, tidak ada hukumnya, karena dalam bahasa Arab
walada yalidu waladan wa mauladan fahuwa walidun wa jaka maulid. Nah, maulid itu dalam ilmu sharafnya artinya adalah waktu kelahiran. Yang jadi pertanyaan adalah apakah waktu itu dihukumkan dengan satu perkara, sehingga kemudian kita mengatakan bahwa apakah waktu itu berhubungan dengan aktivitas yang kemudian pada akhirnya melekat di dalamnya hukum tertentu. Nah, ini yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebelum bahwa sama-sama kita mengetahui bahwa ada banyak ulama yang kemudian dalam tanda kutip yang tidak setuju untuk kemudian merayakan maulid itu, kemudian menghakimi bahwa yang memperingati atau peringatan maulid tersebut masuk kategori bid'ah. Nah, bid'ah ini rumusnya jelas. Menentukan waktu tertentu untuk melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya masuk kategori bid'ah. Mengkhususkan amalan ya dalam satu waktu, dalam tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, maka itu pun yang kemudian tidak ada sandaran dari Rasulullah masuk kategori bid'ah. Cuman bid'ah ini Bapak dan Ibu sekalian harus dihubungkan dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang kemudian langsung petunjuknya dari Allah dan dari Rasul. Salat Bapak dan Ibu sekalian itu jelas. Salat kita mauquta, waktunya jelas dan kemudian kaifiyahnya jelas dan melaksanakannya. Salat subuh 2 rakaat, kalau seumpamanya kita laksanakan salat subuh menjadi 3 rakaat, jadi salah atau salah? Jadi salah. Karena petunjuknya adalah 2 rakaat. Maka yang melaksanakan berijtihad yang katakan bahwa salat subuh menjadi 3 rakaat, nah itu sudah salah. Ibadah-ibadah yang kemudian seperti itulah yang kemudian walaupun masih banyak ulama yang kemudian berpendapat bahwa di situ ada bid'ah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kita tahu siapa? Ibnu Katsir itu adalah yang kemudian mentafsir, mensyarah tafsir. Tafsirnya terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dia juga menulis satu buku sejarah, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah namanya. Maka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dia katakan wa minan nasi may ya'malu al-maulid. Di antara manusia ada yang kemudian mengamalkan atau menjalankan memperingati maulid taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk bertaqarrub Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ibadah kurban itu dalam rangka untuk kemudian mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibnu Katsir juga menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu bahwa minan nas, manusia ada liman ya'malul maulid taqarruban ila Allah wa bidzalika yuhsinu lahu ajrun 'azim. Dan ketika kemudian dia niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian melaksanakannya dengan baik, dan kata Ibnu Katsir dia akan mendapatkan pahala yang besar. Walahu ajrun 'azim. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kemudian merayakan maulid tadi untuk bisa mendapatkan pahala tadi? Ya, mendapatkan pahala. Apakah dengan melaksanakan seperti ini bagian daripada perayaan maulid yang kemudian bisa mendatangkan pahala? Maka ini yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita perlu untuk kemudian kaji, dan kemudian dalamnya kita juga bisa menjelaskan kepada generasi setelah kita. Nah, hadirin sekalian, maka maulid itu Bapak dan Ibu sekalian, waktu kelahiran Nabi tidak bisa dilekatkan dengan satu hukum apapun. Bagaimana kita orang lahir baru apa hukumnya saya lahir di muka bumi ini? Tidak ada hukumnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maulid itu maulud. Nah, kalau maulud adalah zatnya,
Zatnya siapa? Zatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mauludnya. Kemudian apakah ada hukumnya terhadap maulud tadi? Juga tidak ada. Apa hukumnya Om Rizal Tanto? Tidak ada hukumnya, ya? Tidak ada hukumnya. Apa hukumnya Prof. Ya? Prof. Mukhtar? Tidak ada hukumnya. Maulud itu kembali kepada orangnya. Maulud siapa itu? Yang Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mungkin sedikit kemudian agar kemudian antara kelompok yang kemudian membid'ahkan atau yang kemudian tidak memperingatinya dengan yang memperingatinya harus ada titik temu di keduanya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian ada juga dalam satu kitab ulama mengatakan maka kemudian bagi mereka yang kemudian marahnya atau tidak meyakini bahwa maulid itu adalah sesuatu yang baik dan kemudian sesuatu yang mungkin sunnah, maka dia harus berbesar hati. Dia harus berbesar hati. Maka saudara-saudara kita yang kemudian menyelenggarakan, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Qadir. Ibnu Qadir sendiri pribadinya beliau itu tidak melaksanakan maulid, tapi kemudian dia juga menyatakan bahwa sebagian manusia menjalankan maulid itu, insya Allah kalau dia niatnya untuk taqarruban ila Allah, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, maka wa yuhsinu bidzalika falahu ajrun adzim, dan dia akan melaksanakan itu dengan baik. Dia mendapatkan momentum untuk kemudian mengikuti Rasulullah SAW ketika mengingat kelahiran Nabi, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala di situ. Orang kalau ada momentum kan biasanya Pak semangatnya luar biasa. Maka kita jadikan momentum seperti ini adalah kemudian bagaimana kemudian menyikapi itu. Maka hadirin sekalian, adik-adik sekalian, yang perlu kita cermati dari peringatan Maulid seperti ini adalah saya mengajak kita mengupas satu ayat dari Al-Quran yang kemudian ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat surat ke-7 kemudian ayatnya 157. Mudah-mudahan saya tidak salah menghafalnya, tapi kemudian kita bisa kupas bersama pada malam hari ini. Untuk kemudian ini ayat Bapak dan Ibu sekalian jarang kemudian disampaikan oleh para ulama ketika kemudian perayaan Maulid sendiri. Yang ada muncul seperti ayat yang tadi disebutkan dalam surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157 di situ kemudian ini yang kemudian menunjukkan pentingnya Maulid. Pentingnya Maulid. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ujung ayat ini menunjukkan bahwa wattaba'un nur alladzi anzala 'alaihi, bahwa setiap kali di bulan tanggal lahirnya dan bulannya Rasulullah SAW dilahirkan itu tidak penting terkait dengan tanggalnya, tidak penting terkait dengan bulannya, tapi kemudian dalam surat ini menegaskan orang-orang yang beriman terhadap lahirnya, beriman kepada lahirnya Rasulullah SAW, ujungnya itu ada cahaya yang kemudian didekatkan dengan kelahiran beliau. Apa itu an-nur? Wattaba'un nur alladzi anzala 'alaihi, yaitu mengikuti cahaya yang melekat dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ini yang kadang-kadang terlupakan Bapak dan Ibu sekalian jamaah sekalian, bahwa kita sibuk dengan kemudian ya bahwa memang para ahli sejarah terkait dengan kelahiran Nabi ini sepakat bahwa Nabi akhirnya di hari Senin tanggalnya 12, walaupun terkait dengan bulannya itu berbeda para ulama, tapi sebagian yang menuliskan bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal.
banyak yang kemudian menyebutkan itu. Walaupun ada versi lain yang kemudian bahwa ada khilaf terkait dengan bulannya. Tapi itu tidak penting. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang paling penting Allah ingin mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf 157 itu adalah dengan lahirnya Rasulullah SAW, ya sekalian, ini perlu bergembira. Tapi bergembira seperti itu tidak cukup. Kalau sampai kemudian kita tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, bagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad itu sudah jauh sebelumnya Allah tegaskan bahwa akan hadir Nabi, nantinya Nabi yang paling agung, Nabi yang paling istimewa, yang kemudian digambarkan secara jelas dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian bisa kemudian kaji dalam surat umpamanya surat Isra ayat 6. Ketika kemudian Nabi Isa kemudian mengatakan wa idh qala Isa ya bani Israil inni Rasulullah. Ketika Isa mengatakan wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasulullah. Saya ini Nabi Isa mengatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya kemudian membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kita tahu Nabi Isa apa kitabnya Bapak dan Ibu sekalian? Injil. Tapi kemudian dikatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ada dengannya dia baca itu Taurat dan dia membenarkan apa yang dibawa di Taurat. Kemudian di situ diteruskan dalam ayatnya wa mubasyiran bi rasulin, dan kemudian saya gembira dan kemudian ingin berbagi kegembiraan tersebut dengan apa? Mubasyiran bi rasul, dengan nanti satu rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang nantinya akan datang dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang salah satu namanya disifatkan dengan nama yaitu Ahmad. Itu luar biasa. Bayangkan, tidak ada nabi yang kemudian dijelaskan Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran sejelas ini, sejelas Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau Nabi Isa saja ke Nabi Muhammad itu berapa ratus tahun masa. Ada tahu Nabi Isa? Ada tahu Nabi Isa alaihissalam? Banyak yang bertahu orang banyak belajar ini. Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja itu kurang lebih 600 tahun sebelum kemudian diutus Nabi. Itu sudah kemudian dia membenarkan apa yang datang sebelumnya, yaitu Taurat. Taurat siapa yang dikasih ke siapa? Nabi. Adik-adik, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kitabnya Taurat ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil. Bayangkan, luar biasa. Mubasyiran bi rasul. Nabi Isa gembira dengan diberitakan, diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kedatangannya. Maka kalau di antara kita yang hadir di sini Bapak dan Ibu sekalian, dengan momentum lahirnya Rasulullah SAW, kalau tidak bergembira, maka kemudian sungguh jauh sekali kita dari kemudian bagaimana yang seharusnya kita menyikapi dengan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi ya Bapak dan Ibu sekalian ya, kita perlu berpikiran dulu. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu yang paling penting diantaranya adalah yang melekat dengan kelahirannya yang kemudian ditegaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu bagaimana Rasulullah SAW itu membawa cahaya berkehidupan, membawa cahaya untuk menjadi pedoman bagi kita semua, menjadi pedoman untuk umat semuanya, rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bertidaklah khusus engkau wahai Rasulullah SAW kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi segala alam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting untuk kita kisahkan, yang paling penting untuk kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, yang paling penting untuk kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, bukan sebenarnya tanggal, momentum, bulan daripada lahirnya Rasulullah SAW, tapi kemudian
yang melekat dengan akhirat itu jadi penuh. Oleh Rasulullah SAW pernah menegaskan terkait apa yang kemudian ditinggalkan beliau kepada manusia. Taraktu fikum amrayn, kata Rasul. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagimu wahai umatku dua perkara. Apa itu? Cahaya Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kata Rasul, lan tadillu abada. Kalian tidak pernah akan sesat in tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya. Cahaya yang disebutkan pada kata Rasulullah, lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya keagungan dan keistimewaan Rasul ini itu menjadi sempurna kepada manusia. Al-Quran jadi pedomannya, cahayanya yang kemudian menjadi pedoman kehidupan kita, dan kemudian dalam aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun beliau kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseluruhannya adalah merupakan implementasi daripada cahaya Al-Quran tadi. Maka olehnya dalam surat Al-Ahzab disampaikan dari kita ayat yang kemudian menunjukkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW bisa menjadi tauladan. Ini perlu kita ingatkan adik-adik sekalian ya. Jadi perlu hafal ini ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu tauladan yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, di masa hidup Rasulullah SAW, Rasulullah telah mengimplementasikan Al-Quran. Olehnya terkait dengan akhlak ketika Aisyah ditanyakan, wahai Aisyah, ya, ketika sahabat-sahabat perempuan Rasulullah, sahabat-sahabat Aisyah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau melihat bagaimana membumikan Al-Quran, ya perlu kita baca sirah Nabawiyah. Kita perlu kaji bagaimana kemudian perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah yang soleh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami yang soleh. Bagaimana kemudian menjadi pemimpin yang soleh. Bagaimana kemudian beliau menjadi panglima perang. Bagaimana kemudian beliau menjadi kita mau cari apa? Contoh apa dalam kehidupan? Pedagang. Jadi ikuti Rasulullah SAW, maka kemudian beliau mencontohkan bagaimana menjadi pedagang yang soleh, sebagaimana pedagang yang kemudian. Yang ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas, ada garansinya. Tapi kemudian beliau masih tetap ya untuk kemudian melaksanakan ibadah yang saking luar biasanya ibadah Rasulullah SAW. Ada sekalian. Jemaah sekalian itu sampai bengkak kaki di Bapak Ibu sekalian ya, saking kemudian luar biasa tahajudnya ya, sampai tahajudnya. Tapi kemudian kalau di kita ini bengkaknya macam-macam penyebabnya ya, sehari kesamuran awalnya ya. Jadi Rasulullah itu boleh mengikuti Rasul bengkak kakinya, tapi bengkak karena ibadah ya. Jadi dalam sosok Rasulullah SAW ditegaskan dalam perkara dalam buku Rasulullah uswatun hasanah. Kembali ke ayat Al-A'raf tadi. Lanjutan ayatnya menunjukkan bahwa semua periode sebelum periodenya Nabi itu telah dibilankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan yang di atasnya, sampai kemudian ke Nabi Isa, itu semua ada berita ya terkait dengan kemudian lahirnya Rasulullah SAW. Dalam surah Allah itu ditegaskan kembali, ya muruhum bil ma'ruf. Nabi itu nanti akan apa? Akan menyeru kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu nanti akan apa? Akan kemudian meminta kita agar meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum 'anil munkar. Ya'muru bil ma'ruf. Semua apa yang kemudian dia perintahkan kepada kita itu menjadi ma'ruf, menjadi sesuatu yang baik.
Ya, dia suruh kita kemudian menjadi pedagang-pedagang yang jujur, Bapak dan Ibu sekalian. Bukankah jujur itu lawannya dusta? Ya, lawannya dusta. Kalau seumpamanya Rasul katakan dia larang jangan berdusta, artinya dia suruh kita untuk jujur, begitu ya. Kemudian dia amruh bil ma'ruf. Maka kemudian para pedagang yang kemudian jujur dengan dagangannya, pasti kita bisa cek Bapak dan Ibu sekalian. Para sahabat yang jumlahnya 12.000 itu, sahabat-sahabat Rasul itu jumlahnya sekitar kurang lebih sekitar 12.000-an. Para ulama kemudian mengumpulkan satu persatu, ada kutub kitab-kitab yang khusus kemudian mengabarkan riwayat para sahabat-sahabat itu. Itu tidak ada di generasinya yang kemudian kalau dia mengikuti kebaikan yang diperintahkan yang diajarkan oleh Rasul, maka dia tidak akan sukses dan tidak bahagia. Tapi semuanya sukses dan semuanya bahagia. Inilah yang kemudian diletakkan dalam Al-Arab di ujung ayat faulaika humul muflihun. Mereka yang kemudian mengikuti cahaya itu, alladzina tabau nuran alladzi anzala alaihi ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang muflih, Bapak dan Ibu sekalian. Muflih ini bukan hanya sukses, bukan hanya sukses, tapi muflih di sini artinya adalah sukses dan bahagia. Orang-orang yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupannya, pasti di dunianya sukses dan juga bahagia. Kalau Bapak dan Ibu sekalian selama ini mengikuti Rasul kemudian tidak ada kesuksesan dan kemudian tidak ada kebahagiaan yang dirasakan, yang jadi pertanyaannya, sudah mengikuti Rasul dengan baik, sudah mengikuti Rasul dengan benar atau tidak? Begitu ya, kurang lebih begitu. Ya, karena penegasannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Rasul kemudian yang digambarkan yang amruh bil ma'ruf, yang kemudian akan menyeru kepada kebaikan, yang yanhahum 'anil munkar, dan kemudian melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa yadh'anhum asrahum, dan mengangkat seluruh beban-beban dalam kehidupan mereka yang digambarkan. Itu yang hebatnya walladzina amanu. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ini walladzina amanu, kita yakin dengan kehadiran Rasulullah. Walladzina amanu, yang paling penting di sini kita azzaruhu wa nasaruhu. Ya, silahkan dibagikan. Ya, boleh mari makan juga. Kalau tidak, kalau kita semua makan coba juga ini. Barang-barang yang dikasih tidak tahu jadi lagi. Dia bermakna Bapak Ibu sekalian, ya. Terus ayat tadi, orang berkata tadi. Ya, dulunya tenang, baru kemudian dimakan bersama dia. Ya. Saya ingin mengupas ayat Al-Araf ini biar lengkap sama ya. Lanjutan daripada ayat tadi, yaitu pertengahannya, khususnya bagi orang-orang beriman. Walladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu. Kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang meyakini kelahiran Rasul, yang berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW, yang diminta oleh Allah kepada kita itu azzaruhu. Bagaimana kemudian kita mengkampanyekan apa yang dibawa oleh Rasul, kita memviralkan apa yang kemudian datang dari Rasulullah SAW. Oleh dari situ alladzina azzaruhu wa nasaruhu, yang menolong Rasul. Siapa yang menolong Rasul? Yaitu yang kemudian memviralkan seluruh al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, yang itu semuanya yang disebut dengan cahaya an-nur, cahaya yang mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jemaah sekalian yang sangat dirahmati Allah, kalaulah kita mengikrarkan diri kita ini sebagai iman dan nabi, kita mengikrarkan bahwa kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diminta dari kita untuk kemudian juga agar memberikan cahaya yang sama-sama kepada Rasul dan diberikan oleh Allah. Ya, itu adalah dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang paling penting kepada kita sekalian, kita kembali kepada
an-nur tadi. Kita kembali kepada cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi apa semua, an-nur tadi itu adalah merupakan pedoman yang luar biasa yang kemudian dialami makhluk yang namanya manusia, kecuali ada tauladannya, ada petunjuknya pada cahaya tersebut. Jadi pada kita tadi yaitu Al-Quran. Yang kalau kita tidak dapatkan solusi dari permasalahan kehidupan kita, berarti yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah sudahkah kita mengkaji dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas, Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah SAW itu karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu akhlaknya Quran. Kalau seumpamanya problematika kehidupan kita tidak bisa kita jawab, tidak kita temukan solusinya, maka kemudian yakinlah bahwa kemudian kita belum mengkaji dan kemudian kembali kepada cahaya yang kemudian melekat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang paling penting Bapak-Ibu sekalian, hikmah daripada setiap maulid yang kemudian kalau kita ingin merayakan setiap waktunya, kita kembali cas, ya, dicas kembali. Ibaratnya kalau sudah baterai kita lowet, ini waktunya lalu kita dicas, Bapak-Ibu sekalian. Kemarin mau sirah nabawiyah, ini waktunya. Lalu kemudian kita mengkaji sirah nabawiyah. Sebelum-sebelumnya tidak ada kita yang mengkaji hadis Rasulullah SAW. Waktunya, momentum hadirnya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kami tidak ikuti sebagaimana yang kemudian dibawa Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong Rasul kita tolong Rasulullah SAW, yaitu dengan kemudian memberikan seluruh ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita. Mau kehidupan pribadi, mau kehidupan sosial, kemasyarakatan, bernegara, berbangsa dan bernegara. Karena kemudian Rasulullah SAW yang kemudian kita jadikan tauladan kita semua. Beliau yang kemudian teristimewa, Nabi yang paling agung yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi rahmat bagi segenap alam ini. Mudah-mudahan sekalian momentum maulid seperti ini ya kita jadikan untuk kemudian kembali kita kepada an-nur, kepada cahaya yang kemudian dititipkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang jelas dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu surat apa namanya, surat Al-A'raf ayat 157, surat ke-7 surat Al-A'raf. Ya, Bapak Ibu ingat itu. Karena ini jarang dikaji oleh teman-teman yang kemudian berdakwah dalam terkait dengan maulid. Padahal itu ayat tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus tentang maulid, khusus tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ diperjelaskan bagaimana harusnya orang beriman bersikap. Alladzina amanu awwazaruhu wa nasaruhu di dunia wa tabaru nuran alladzi anzala alaihi, mengikuti cahaya yang kemudian diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang kemudian sukses dan bahagia, bukan hanya muflih di dunia tapi juga sukses dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, ini waktunya makan sudah berarti ya, sudah selesai. Belum cukup sudah berapa? Karena saya kalau kajian ini tadi ada terbuka juga Ibu Ulfa. Ini alhamdulillah terima kasih Dasa Wisma. 20 Dasa Wisma ya? 2 Dasa Wisma, 20 rumah tangga yang kemudian inisiasi ini. Nah, cuma tadi ada terbuka dari bahwa kalau ada kajian di sini, semua anggota 2 Dasa Wisma ini boleh bergabung mengikuti kajian-kajian yang ada di sini. Boleh ya? Boleh ya? Dengan semangat maulid ini, bagaimana kemudian kita ingin betul-betul berada di bawah naungan cahaya yang melekat kepada Rasulullah SAW yang dititipkan kepada kelahirannya Nabiullah Muhammad SAW, tentunya dengan kajian-kajian yang kemudian dengannya kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, untuk kemudian bisa memimpin kita dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu Ulfa yang telah mengunjungi ya
Ini saya dihubungi dulu Pak, Ustaz Obreza tidak menghubungi saya. Jadi ini sudah selesai. Ya, sudah terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini memberikan manfaat, walaupun sedikit ilmunya, mudah-mudahan bisa diterima dan kemudian paling tidak alladzina yasma'una